Berarti di gereja tidak terkenal ya? Gereja itu bikin saya tidur. Tidur. Karena mama itu adalah orang tua satu-satunya yang saya selalu cintai. Bapak Onel tidak sayang? Juga. Juga, oke. Masa kalau bapak tidak pernah? Onel dan Luna, selamat datang di program Buka Box. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Karena The top is so saya vacant. I tuh don't hear shit that I think is merasa- amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. Onel main keyboard sama Luna nyanyi. Waiting to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Pater kenal kalian berdua dari media sosial, Iya, viral. ya viral. Main musik, Onelnya main keyboard, Luna nyanyi. Opa Omar yang lucu itu nangis nanti. Mama, mama di kampung lagi. Kau berarti kamu waktu mengajakku tumbuh dewasa. Banyak suasana pernah berubah karena hukum dan tuntutan dunia. Itu memaksaku kembali menengok kenangan masa. Jadi cari tahu ini dua orang harus saya hadirkan di program Buka Box. Onel kelas berapa sekarang? Saya sudah kelas 6 SD. Kelas 6. Ya, 6 SD. SD mana? SD Santo Antonius ND2. Oke, Onel tinggal di mana ya? Ini lihat hanya di media. Saya tinggal di Perwira, tepatnya di Kompleks Perkuburan Islam Onewitu. ND. Ya, ND. Pater pikir pertama ini orang Batak kah? Orang Kalimantan kah? Ternyata dekat-dekat di sini orang ND Ya, ya? orang ND. Oke, ini sudah kenal dengan kakak sebelumnya? Sudah. Sudah kenal lama? Ya, sudah waktu itu hari. Oke, itu hari yang kapan? Yang waktu saya sedang live streaming Aha. dengan om saya. Aha. Lalu saya sama mama saya kasih tahu, om si saya kasih tahu, bilang kakak Luna mau datang. Oke, tapi Tapi- belum kenal. Belum kenal, makanya saya bilang siapa? Oke. Baru pas otonya datang, saya rasa malu. Aha. Baru saya pas lihat kakak Luna turun, saya tertahu toh. Oke. Pas saya iring keyboard, Oke. saya dengar suaranya kakak Luna, keren. Keren ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman, saya akan tunjukkan sebentar kemampuan adik ini untuk bermain keyboard dan keterampilan adik Luna untuk bernyanyi. Memang suara bagus dan punya skill hebat bermain keyboard. Kita take dulu podcast. Kita take dulu podcast, oke. Ini Luna kelas di mana? Sekolah di mana? Saya sekolah di SMA Katolik Frateran Dao kelas 10. Tinggal di ND juga? Ya, tinggal di ND. Di mana di ND? Jalan Anggrek. Oke. Kelas 10 berarti kelas 2, kelas 1 ya? Oke, di Ndau. Ya, di Dao. Luna sendiri anak keberapa? Saya anak tunggal. Anak tunggal. Asli Saya asli ND. orang ND. Kalau Onel Saya juga asli orang ND. orang ND. Ya. Kenal pertama kali keyboard kapan sih Onel? Waktu saya masih kecil, umur 4 tahun. 4 tahun sudah bisa main keyboard? Tidak, itu waktu baru pertama kali. Pertama kali lihat keyboard? Waktu saya kan waktu umur 4 tahun saya kan suka pergi main di rumah om saya kan. Aha. Habis itu waktu saya lagi main-main, saya dengar om saya lagi nyanyi di dalam rumah. Oke. Saya habis itu penasaran, baru saya pun ke dalam rumah itu. Aha. Lalu saya lihat om saya ada menyanyi. Oke. Saat om saya sudah berhenti menyanyi, saya bertanya kepada om saya, bilang, "Om, ini cara mainnya bagaimana?" Oke. Lalu om saya menunjukkan
kunci-kunci yang ada di keyboard itu. Lalu saya pun bermain sendiri. Oke. Lalu sehingga sekarang saya sudah lincah. Oh, sekarang sudah lincah ya. Ya. Jadi sekarang kalau Onel jujur, siapa yang memperkenalkan keyboard ke Onel untuk pertama kali? Yang memperkenalkan keyboard untuk saya yaitu om saya. Om ya? Ya, Boleh sebut namanya Om? Om Ci. Om Ci. Ya, tapi nama aslinya itu Fanci. Oke, nama kesayangannya Om Ci. Iya, Om Ci. Onel mau ngomong apa nih? Karena Om Ci yang pertama kali perkenalkan keyboard ke Onel umur 4 tahun. Ya. Mau ngomong apa untuk Om Ci? Terima kasih karena sudah memperkenalkan saya dengan keyboard dan juga melatih saya untuk bermain keyboard dengan lincah. Oke. Dan akhirnya semenjak itu Onel main di wedding, ya kan? Iya, biasa main di wedding, sunatan, gereja dengan semut baru. Wow. Gereja ini Onel iring apa nih? Teman-teman kami atau kor-kor orang dewasa? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Dan tanpa ada kesalahan. Iya, saya biasa latih di rumah. Oh wow. Oke. Kamu kan bilang tadi kenal Kakak Luna karena suara bagus kan? Iya. Waktu itu Kakak Luna nyanyi lagu apa? Pertama yang saya iring, saya tahu kan. Oke. Lalu saya kasih tahu Kakak Luna bilang nyanyi lagu Futiriba. Oke, sabar sampai di situ dulu. Lagu judul apa? Futiriba. Yang bagaimana? Bisa keluar sedikit. Satu bait atau 2 baris saja itu lagu. Kakak Luna. Kakak Luna, oke. Kakak Luna bisa ulang kembali, itu momen pertama kali nih Onel kenal Kakak Luna kan? Iya. Oke. Fotiriba, fotiriba, hey, hey, fotiriba, pixoen kalam festane, rame tema. Wah, jadi waktu Onel dengar pertama kali Kakak Luna nyanyi itu langsung katakan, Saya dalam hati bilang, wow keren sekali. wow keren. Dan punya keinginan untuk, saya mau iring dia nih, atau tidak? Saya mau iring dia. Waktu itu? Iya. Oke, bagaimana nih caranya supaya waktu itu jadi nih iring Kakak Luna? Cerita sedikit lah. Waktu Kakak Luna datang ke rumah saya kan malu toh. Malu kenapa? Malu karena saya baru pertama kali lihat dia. Oke. Oke, lalu? Lalu Jadi maksudnya Onel malu itu tidak mau keluar kamar? Atau utus mama bapak yang ketemu atau bagaimana nih? atau saya tanya apa ini bilang namanya siapa? Tanya di siapa? Kakak Luna. Oke, tapi dengan malu-malu. Ya dengan malu-malu dengan suara pelan. Oh, dengan suara pelan. Oke, terus? Terus Kakak Luna kasih tahu namanya toh. Aha. Baru saya, oh ya nama saya juga Onel. Oke. Senang bertemu dengan Kakak Luna. Dan waktu itu langsung minta nyanyi lagu apa? Bermainnya nyanyi apa? Futiriba. Yang akhirnya viral itu ya? Iya. Oke. Selain Futiriba ya? Iya. Berdua pernah nyanyi di mana saja? Baru pertama Baru kali pertama kali di rumah. di rumah. Itu pertemuan pertama. Iya. Iya. Luna, kamu mengerti, karena suaranya bagus nih Luna. Tadi dengar sedikit saja, tidak hanya Onel yang jatuh hati, Pater juga jatuh hati dengan suaranya Kakak Luna. Bernyanyi untuk kamu apa Luna? Kalau bernyanyi bagi saya itu tuh bisa menghibur orang, bisa menghibur diri saya sendiri. Itu adalah hobi saya. Berarti kamu melihat ketika kamu bernyanyi saat dimana kamu bisa menghibur orang ya? Orang, ya, Sama diri saya sendiri. sejak kapan kamu mulai berpikir seperti itu? Sejak saya SD kelas 4, itu berusia 9 tahun. Kamu sudah berpikir begitu ya? Kalau saya nyanyi, saya menghibur orang lain, Menghibur juga diri saya menemani diri ya? sendiri. Iya. Pernah gugup tidak? Kalau soal gugup itu tidak pernah. Sepanjang karir kamu bernyanyi, Iya. Onel pernah gugup saat bermain? Tidak? Oke, bagi-bagilah. Trik berdua nih apa sampai nyanyi tidak pernah gugup, bermain keyboard tidak pernah takut depan banyak orang? Kakak Luna duluan.
Karena saya merasa bahwa saya sudah nyanyinya Sudah oke, iya, sudah oke. mapan, sudah bisa, sudah matang Iya. ya. Jadi tidak ada alasan gugup. Kalau Onel? Karena saya sudah mainnya sudah lincah. Habis itu mainnya juga cepat-cepat carinya. Lalu saya pun juga merasa juga dibimbing oleh orang tua saya, Oh, disemangati oleh orang tua saya. ceritakan sedikit di kami, Bapak dan Mama buat apa nih yang Onel merasa dibimbing betul sama Bapak Mama? Saya kan sedang ada di acara nikah Mhm. dengan bapak mama saya. Setelah makan, saya melihat Om Ci sedang bernyanyi Oke. di depan panggungnya. Oke, ya Onel. Ya, habis itu Om saya nyanyi, Mhm. Om saya panggil saya untuk maju ke depan. Oke. Dan orang tua saya kasih semangat, saya bilang, "Ayo Nil, pasti bisa." Lalu saya berdiri dan maju ke panggung. Siapa figur yang paling kuat? Dua-duanya, Bapak dan Mama, atau Onel mesti Mama nih yang Mesti hadir? mama. Kenapa mesti Mama? Karena mama itu adalah orang tua satu-satunya yang saya selalu cintai. Bapak Onel tidak sayang? Juga, Juga, oke. masa kalau bapak tidak pernah? Oke. Oke, Luna kamu sering latih nyanyi di mana? Latih vokal Sering di rumah sendiri ya? dengan orang tua juga. Oh ya. Siapa nih yang paling terlibat kalau Luna latih vokal? Bapak atau Mama? Kalau latih vokal itu mama. Mama ya? Mama punya bakat musik. Tidak juga. Mama sering nyanyi? Mama biasa duet-duet saja. Oke. Mama latih kayak apa di rumah? Itu latih cara vibranya gitu. Sejak umur berapa kamu dilatih? Sejak umur 8 tahun mungkin. 8 tahun Mama sudah mulai latih kamu ya? Sementara Onel sudah mulai latih 4 tahun. Iya. Kamu latihan di rumah, di sekolah, atau di tempat khusus yang Mama siapkan untuk latih vokal? Di rumah. Di rumah? Iya. Berapa kali seminggu Mama latih? Kapan saja. Kalau misalnya mau karaoke di rumah itu bisa. Masih ingat lagu apa yang pertama kali Mama minta Luna kamu harus bisa tahu lagu ini sebelum lagu-lagu yang lain? Lagu Timor Leste. Kebanyakan dari timur. Lagu apa ini? Lagu Fosse. Bisa ulang sedikit? Você só queda esperar. Você só basura solidai. Pater tuh suka nih Onel nih wajah itu mengatakan apa untuk yang penyanyi? Suaranya bagus, Bagus? wajahnya cantik. Oke, sepakat. Oke, Luna, kamu bagi waktu seperti apa? Sekolah, latihan, bernyanyi untuk misalnya ada permintaan? Kalau misalnya pagi kan sekolah, pagi kan sekolah. Kalau misalnya latihannya sore itu sore atau kalau misalnya ada tugas itu pas kerjanya malam dulu. Selama ini menurut kamu tidak mengganggu sekolah? Tidak, Yakin? ya. Saya lihat di postingan itu Luna pernah bergabung dengan salah satu grup musik juga Iya. di sini. Dan terlibat juga di beberapa acara kayak wedding dan bagaimana nih awal kamu bisa bergabung? Karena kamu usianya masih di bawah, masih anak-anak waktu itu kan? Terus mereka bagaimana bisa kenal Luna dan minta kamu nyanyi di wedding? Itu ada MC panggil terus jadi bernyanyi langsung kenal gitu. Kenal. Ada berapa grup musik yang sudah Luna ikuti di Ende? 3. Bisa sebut kelompok mana-mana yang pernah Luna bergabung? Dari Franco Family, terus dari Sombolando, Oke. dengan Permata Voice. Oke. Kamu ingin jadi penyanyi solo
tunggal sendiri, berkarir, meniti karir sebagai solo, atau kamu ingin bernyanyi membentuk kelompok? Saya mau solo. Alasannya apa? Ya karena saya mau mengembangkan diri saya sendiri. Kalau bersama dalam kelompok, apa yang kamu lihat di situ? Kalau bernyanyi dalam kelompok, even berkelompok, apa yang kamu merasa wah ini kurang pas dan saya ini? Pas semua. Tapi kamu lebih memilih Pilih solo. solo ya. Kalau Onel sendiri? Saya juga solo, ada juga bersama. Bersama. Iya. Kalau harus memilih Saya solo. solo, kenapa? Biar saya bisa melatih dengan kelincahan saya untuk bermain keyboard. Oke, tidak ditentukan oleh teman-teman dalam grup ya. Iya. Pater pernah konfirmasikan soal jadwal untuk kita podcast. Katanya Onel punya hari latihan tuh hari ini. Memangnya kamu latihan di mana? Di rumah, Sama? orang tua, mama saya. Kalau kakak Luna mamanya latih vokal. Iya. Onel mama latih keyboard. Iya. Mama bisa main keyboard ya? Mama belum, tapi dia hanya ajar saya untuk bermain keyboard. Ajar apa itu? Ajar untuk bagaimana cara untuk bermainnya, buat harmoni atau arpeggio. Oh, ini istilah pater awam nih. Apa tadi terakhir? Apligio? Harmoni dan arpeggio. Apa itu apligio? Arpeggio saya piano klasik itu. Piano klasik macam kayak tidak pakai ritme. Tidak pakai ritme. Ya tidak pakai ritme ataupun ACMP. Oh wow, Onel punya istilah-istilah pater awam nih. Lalu? Mama latih apa lagi? Lalu mama latih saya bilang coba saya iring lagu semangat, lalu saya latih. Oke. Dalam kebersamaan bersama mama yang selalu bimbing Onel itu ya. Iya. Pasti pernah capek tuh? Iya, kalau pernah capek, kalau saya capek saya sih rebahan sambil melemaskan jari dan tangan saya. Itu berapa lama Onel harus seperti itu dan kembali latihan lagi? Seberapa detik saja. Dalam sehari kamu latihan berapa jam? Sekitar beberapa menit saja. Ini sudah mahir begini masih butuh latihan kah? Kalau sudah mari begini kami masih butuh latihan waktu sore. Kenapa nih Onel bilang, oh saya harus latih terus nih. Apa yang masih kurang? Supaya saya kalau sudah latihan tuh biar saya bisa jago. Jago. Iya. Ya bagaimana nih Onel pikir jago nih? Saya kayak kalau mau podcast, Aha. mama saya bilang saya latih podcast dengan mama tau. Oke. Mama yang jadi pewawancara, saya yang jadi apa ini nih? Oke. Ini Onel main keyboardnya itu di acara apa saja? Acara pernikahan, sunatan, gereja, dan sambut baru. Oke, tadi Onel jelaskan itu ya. Iya tadi. Dan perasaan Onel lah saat main di gereja misalnya. Kamu rasa apa? Saya merasa senang karena saya bisa mengiring semua orang. Kalau di nikah kamu rasa apa? Sama. Sunatan, iring waktu acara sunatan, kamu rasa apa itu? Juga. Senang ya? Ya juga senang karena saya bisa tampil di semuanya. Di acara semua. Oke. Yakin gak Onel bahwa kamu tidak pernah merasa bahwa kamu gugup? Tidak, karena saya ini laki-laki, harus pemberani. Oke, laki-laki yang penakut, laki-laki yang pemalu, dengar ini. Onel pesan jadi laki-laki harus apa? Berani, Berani dan kuat. kuat. Berani tunjukkan bahwa kamu mampu kreatif, Iya. kembangkan skill dan semuanya kan? Iya. Oke, itu pesan dari Onel untuk semua laki-laki dimanapun berada. Iya. Pernah bernyanyi bersama sebelum yang tadi Onel cerita dengan kakak Luna? Atau Luna, kamu pernah bernyanyi Onel bermain selain di rumah? Iya, hanya di rumah saja. Hanya di rumah saja. Oh, di wedding belum pernah ya? Iya belum. Semoga usahakan bisa. Oke. Tapi punya rencana untuk bersama ya? Iya punya. Oke. Kapan kamu merasa bahwa kamu ini duet yang pas nih buat Luna? Sejak saya bernyanyi dengan dia di rumah. Apa nih momen yang kamu langsung kan kamu seniman boleh dibilang gitu kan? Seniman tuh kan pakai feeling, intuisi. Momen apa nih yang kamu punya intuisi mengatakan Onel ini paling pas nih untuk iring kamu? Ketika kamu melihat apa dari dia?
tangannya lincah. Tangannya ya? Iya. Bagaimana nih yang kamu lihat saat itu? Saya melihat bahwa, wih, saya rasa bangga saja karena lihat dia punya tangan itu kan macam kayak kita tidak bisa lihat itu kan karena terlalu lincah tuh. Tanpa dia melihat ke touch. Iya. Jadi teman-teman ini adik bermain keyboard ini tanpa memandang mata ke touch, jadi memantau penyanyinya. Dan Luna merasa adik ini luar biasa karena bermain keyboard dan kebetulan Luna juga punya suara yang sangat bagus ya. Siang dapat dengar suara dari meja sembahyang, cerita dengan air mata. Tuhan mau jaga beta. Ajar beta jangan kau bangku, lalu lupa jeng mengapung pangku. Ada dese ada, mama saja jua para beta. Yang tahu ada beta pun nama dalam hatiku sembahyang. Yang beta tahu sing pernah kurang meski cuma papeda di meja makan. Yang beta tahu ujung kebanyakan bapak sadeng mama pun air mata. Semua cuma beta. Ajar beta jangan kau bangku, lalu panding mama pun pangku. Ada dese ada, mama saja jua par beta. Tahu ada beta pun nama dalam mama pun sembahyang. Yang beta tahu sing pernah kurang meski cuma papeda di meja makan. Yang beta tahu juga bayar kan bapak sare mama pun air mata. Semua cuma beta. Saling mama pun air mata. Semua cuma
para beta. Yang beta tahu ada beta pun nama dalam nama pun sembahyang. Yang beta tahu sempurna kurang meski cuma papedang beta makan. Yang beta tahu juga bayarkan bapak sadeng mama pun air mata. Semua cuma para beta. Luna, kamu punya harapan apa nih ke depan tentang sekolah? Sebelum itu, kamu kepingin jadi apa? Saya pengen jadi polwan. Kenapa bukan penyanyi? Kenapa Konel tertawa? Oke, kenapa polwan? Kalau polwan itu kan ya bisa menjaga lalu lintas. Ya. Kalau misalnya bernyanyi kan hobi. Kalau ini kan cita-cita. Oke, berarti kamu yakin bahwa walaupun jadi polwan, kamu tetap bisa bernyanyi profesional ya? Iya. Teman-teman kamu di sekolah juga punya bakat yang sama dengan Luna, lumayan ini atau gimana nih? Iya, ada. Ada ya? Iya. Pernah duet bersama? Pernah saat tampil lomba di kantor bupati itu band. Oh, kamu beberapa kali ikut lomba ya? Iya. Lomba apa-apa ini? Ada lomba pop singer itu antar SD, SMP. Pertama kali ikut lomba SD apa SMP? Pertama kali ikut lomba itu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP? Iya. Kamu SMP di mana waktu itu? SMP di SMPK Fratirandau. Oh, Fratirandau. Lagu apa yang kamu bawakan? Itu lagu Lio. Oke, saya juga beberapa kali dapat kiriman kamu punya album juga ya? Iya. Album keberapa itu? Karena di YouTube cukup banyak kamu bernyanyi lagu Leo. Itu album pertama. Pertama. Iya. Kapan kamu mulai memproduksi album ini? Dari SMP. Saat itu kamu SMP ya? Iya. Yang kalau tidak salah pengambilan gambarnya di bawah perse atau apalah? Kamu pakai lawo lambu, benar? Oh iya. Itu lagu apa? Itu lagu Sombo Momo. Sombo Momo. Oke, itu kamu kelas berapa? Itu saya kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Iya, Tapi kamu sudah mulai ikut lomba kelas 1 SMP. Selain lomba yang kelas 1 SMP, lomba apa lagi? Ada lomba Mazmur di gereja. Ya. Lomba apa lagi? Ya hanya itu saja. Oke, omong-omong tentang musik. Yang ini bagian alatnya, kalau Luna bagian suaranya. Kamu punya harapan apa untuk musik? Bisa dari musik itu kita bisa saling kenal seperti saya dan Onel. Oke. Ya. Bisa juga menghibur orang. Apa lagi? Itu. Karena sekarang ada Juan Reza, ada Silet Open Up, dan ini bibit-bibit. Kalau Silet Open Up atau Juan Reza buat keluarkan lagu baru, mama saya suruh saya buat latih itu lagu. Oke, sekarang lagu terbaru Juan Reza apa? Lagu terbaru Juan Reza lagu Ende. Ende ya? Ya, lagu Ende. Tapi kalau Silet Open Up lagu Flores itu Taguling-guling. Taguling-guling. Jadi kan sekarang ada Timur Nesia. Itu musisi-musisi timur tuh. Iya. Bergabung di situ. Jadi ini bibit-bibit untuk pemusik timur kan, Indonesia Timur. Onel salah satu, Luna salah satu. Onel punya, tadi kakak Luna omong soal harapannya kakak Luna soal musik sekian. Onel punya harapan apa untuk musik? Harapan saya agar saya punya tangan Aha. bisa cepat dan berotot. Oke. Dan juga saat saya sedang bermain keyboard, saya juga mengharap saya bisa fokus. Aha. Dan juga mengingat bagaimana cara bermain dengan keren. Oh wow. Kalau untuk teman-teman yang suka musik yang sama dengan Onel, Onel punya pesan apa? Punya pesan keren. Kalian juga bisa main keyboard, saya juga bisa main keyboard. Berarti kita dua persahabatan. Oh wow. Kita main game, boleh? Boleh. Oke, Pater mulai gamenya dari Luna lah. Jadi Luna lanjutkan yang Pater
bawakan ini ya. Dan harus jujur, tidak boleh tipu-tipu. Waktu pertama kali tampil di depan banyak orang. Saya percaya diri saya semua. Saya maju tuh sebelumnya itu tuh saya dalam Bapa dulu, doa dulu gitu. Oke. Habis saya maju ke depan langsung bernyanyi. Di situ tuh tidak ada salah sama sekali. Terus saya keluar saya langsung macam kayak merasa kayak bahwa saya bang semoga Juara. semoga juara. Itu saya tidak tenang. Oke. Langsung habis itu setelah semua lombanya sudah selesai, besok itu langsung bilangnya ke bawah terikat lagi mendengar Pengumuman. pengumuman. Mau dengar pengumuman terus di situ malamnya sebelum yang mau dengar pengumuman itu saya merasa bahwa Saya pasti juara. Iya, saya berdoa terus dalam kamar terus saya juga tidurnya tidak tenang. Saya bilang aduh saya bisa tidak mendapatkan juara. Saya takut mengecewakan juga. Oke. Nah, terus saya langsung ke bawah terikat terus pas dengar kabar bilang ini Juara? juara itu saya sedih sekali, saya merasa Bangga. Saya merasa bangga, saya bisa membawa nama baik sekolah, saya bisa bawa nama baik orang tua saya juga. Oke. Terus pas selesai dari situ ada salah satu dari kayaknya dari RRI mungkin Oke. mewawancarai saya, bagaimana perasaan saya saat mendapatkan juara. Ya, saat mendapatkan juara. Jadi terus tiba-tiba begini ada kabar bilang panggil saya ke RRI, bilang nih mau wawancara juga dengan itu juga bersama yang pelatih saya juga Kakak Celi. Sudah kami bicara di situ, jadi sampai sekarang saya masih merasa bahwa itu adalah momen terbaik saya. Luar biasa. Profesiat ya. Ya. Jadi kamu juara lomba waktu itu ya. Ya. Sekarang Pater mau tanya, kamu pilih satu. Kamu lebih suka bernyanyi solo atau duet? Saya lebih suka solo. Solo ya. Kenapa kamu suka solo? Karena ya mengembangkan diri saya sendiri. Oke. Suka nyanyi lagu rohani atau lagu daerah? Dua-duanya. Kalau diminta memilih, Luna memilih lagu rohani atau lagu daerah? Lebih suka mana? Rohani. Kenapa kamu suka rohani? Senang saja deh. Kamu lebih suka latihan sendiri atau bersama? Latihan sendiri. Kenapa? Karena supaya saya bisa ini juga tahu juga. Tampil di gereja atau di panggung besar seperti nikah? Di gereja. Kenapa suka di gereja? Suka lagu rohani? Jangan-jangan mau jadi suster? Nih? Semoga saja. Oh, suka jadi suster ya? Aduh, polwan kandas ini. Kenapa suka nyanyi di gereja daripada di panggung? Seperti Mazmur, itu seperti yang saya biasa selama ini kan saya biasa Mazmur. Nah, itu semoga saya senang saja maksudnya kayak ya. Oke. Sekarang Pater mau main game juga dengan Onel. Ya, Pater mau mulai kalimat sedikit, Onel lanjutkan dengan kata-kata bahasa gaya omongnya Onel. Oke. Waktu Onel pertama kali pegang keyboard. Waktu saya pertama kali pegang keyboard, saya merasa gugup. Tetapi saya selalu mencoba menekan touch-touch yang ada pada keyboard sehingga saya bisa memainkan dengan lincah. Lalu habis itu saya waktu sekitar kelas 4 atau kelas 5, saya biasa diundang ke pernikahan atau rumah di kampung. Dari pernikahan, sebelumnya saya kan sedang duduk bermain HP dan saat kami diundang makan, saya pun selesai saya makan, saya sedang duduk diam dan lihat Om Ci saya maju ke depan untuk memanggil nama saya dan saya pun dengan berani maju ke depan. Oke. Dan juga waktu di Akademi Latikor, saya juga diundang untuk bermain organ. Saat sudah bermain organ, saya pun antar keyboardnya ke gereja. Setelah pas saat hari Minggu, itu saya kan
siapkan diri saya untuk iring di gereja ya. Dan saat saya iring, saya pun merasa bangga karena saya bisa mainkan di gereja dan menunjukkan semua orang dengan saya punya kemampuan. Oh, luar biasa. Iya. Dan juga di Sembut Baru yang waktu di kampung Nengaroro, di Sembut Baru itu saya juga diundang oleh om saya. Dan waktu saya bermain keyboard dan akhirnya saya waktu dulu itu, pas saya mau pulang tiba-tiba om keluarga saya kasih saya 50.000. Wah, 50.000. Luar biasa. Itu Onel senang sekali pasti ya. Ya, dan juga pas saya live di rumahnya Om Ci, orang juga ada yang kasih 10.000, 100.000, 50.000. Yakin tidak suatu saat bakal naik 50.000 sekali bermain 50 juta untuk Onel? Yakin? Yakin ya? Ya, 10.000 nanti ke depan sekali bermain 10 juta untuk Onel. Ya, ini berkat dari bimbingan Om Eras. Om Eras, oke. Om Eras luar biasa ya. Tapi Om Eras tidak juga ambil potongan komisi dari Onel kan? Iya. Atau seringkali Onel, saya punya komisi 20%, Onel 80%. 100% buat Onel. Ya, Oke. Onel. sekitar 92%. Oke. Kamu lebih suka bermain sendiri atau dalam band? Bermain sendiri. Main sendiri ya. Iya, Main keyboard pagi atau malam? Saya pilih malam karena paginya saya bangun untuk sekolah. Pulang sekolah saya istirahat siang. Sorenya saya bangun baru latihan keyboard. Oke. Di sekitar jam 4 atau jam setengah 6 sampai kalau malam harinya sekitar jam 7. Oke. Main di gereja atau acara nikah? Wah, masalahnya nih Om Pater, saya dua-duanya sudah main. Oke. Tapi karena Om Pater bilang saya pilih satu, jadi saya pilih di nikah. Nikah? Kenapa nih pilih nikah? Karena saya tuh merasa saya ini seperti sudah terkenal kan. Oke. Itu bimbingan dari Om Ci dan Om Eras. Om Eras ya. Iya. Om Ci kasih semangat saya dari belakang gedung. Berarti di gereja tidak terkenal ya? Gereja yang terkenal hanya ada yang kenal saya di satu Romo. Romo satu Romo. Oke. Orangnya itu Romo yang botak saat itu tuh. Oke. Jadi kalau nyanyi di gereja hanya Romo yang kenal Onel. Ya hanya Romo yang kenal. Tapi kalau nyanyi di nikah semua orang kenal Onel. Iya semua orang. Jadi Onel kalau diminta... Banyak juga yang video pakai di nikah. Oke, kalau di gereja tidak ya? Ya tidak. Tidak ya? Hanya orang tua saya. Oke, Onel kamu suka lagu pelan atau lagu cepat? Lagu cepat karena itu lebih gacor atau berantusias. Lagu cepat apa yang kamu suka? Taguling-guling dengan orang baru lebih gacor. Kalau diminta nyanyi lagu pelan, kamu tantangannya apa? Tanya Tantangan buat Onel tuh Onel rasa apa kalau nyanyi lagu pelan? Sio Mama, itu Mama Pu saya Sembayang. siap untuk iring itu lagu pelan. Oke, tapi tidak kurang menikmati ya? Itu bikin saya tidur. Tidur. Aduh Onel. Onel lebih suka main di kampung, di desa, di pelosok-pelosok atau main di kota? Wah, ini saya sudah dua-duanya pernah main. Tapi kalau Om Pater bilang saya harus pilih satu, Oke. berarti saya pilih kota. Karena? Lebih rame. Gini Onel, di kampung mana yang kamu pernah pergi? Biasanya saya iring di kampung Pemo, Terau, habis itu Tendua, biasa juga ini di kampung Teneri. Oke. Kalau di kota kamu di gedung mana nih seringkali? Gedung Unflor, Ristela, Oke. dengan gedung paroki itu tuh? Mata Pagar. Onekore. Onekore. Ya Onekore. Mama bapak selalu hadir temani Onel. Iya. Kalau Luna kamu suka nyanyi di kota atau kampung? Lebih suka di kota juga. Alasan yang sama? Ya. Oh wow, berarti ini betul-betul orientasinya lebih suka ada di kota ya? Iya. Oke. Sebelum kita menutup, terima kasih ya buat Onel sama Luna. Ini kamu menarik sekali, dua adik yang berbakat. Kamu punya pesan apa untuk teman-teman seusia Onel, duluan adik Onel. Setelah itu Pater minta ke Luna.
Terima kasih buat orang tua saya yang sudah membimbing saya Oke. untuk bermain keyboard dengan lincah, dan juga terima kasih dengan teman saya yang selalu menyemangatkan saya agar bermain keyboard dengan semangat. Siapa itu? Biasanya kalau Jordi, Aha. Tiano, Oke. dengan itu orang tuh Glenn. Glenn. Ya Glenn. Oke. Apalagi Onel mau pesan? Terima kasih juga kepada Om Pater Oh ya. karena sudah membimbing saya waktu saya podcast. Oke. Dan juga terima kasih kepada Om saya, Om Eras, Aha. karena sudah membeli saya sepatu Air Max. Oh iya Om Eras. Terima kasih ya dari Onel. Iya, terima kasih juga. Lalu siapa lagi? Dan juga itu saja. Oke. Dan sekarang terima kasih. Oke. Terus Onel mau pesan apa untuk teman-teman yang masih malu-malu main musik apa? Bagaimana Onel sudah berkembang? Kalau kalian malu, tetapi kalian harus kuat. Mhm. Kuat, habis itu tidak boleh malu-malu. Oke. Kalau orang undang, maju saja supaya orang tepuk tangan banyak. Oke. Saya kalau ini nih orang undang ke gereja terus saya malu. Oke. Karena banyak orang besar yang ada core itu tuh bimbing. Oke. Ada lagi? Itu saja. Oke. Kalau ada di acara-acara nikah ataupun sumber baru ataupun sunatan, jangan malu, harus kuat. Oke. Terakhir, apa Onel mau promosi apa untuk semua mereka yang punya hajatan atau apalah? Ini datang ke Perwira undang. Onel selalu bersedia, tetapi pada jam mana, hari apa? Supaya orang yang kalaupun mau acara nikah atau apa, orang tahu nih. Waktu saya masih waktu malam. Tidak boleh mengganggu Onel waktu malam ya? Tidak, maksudnya saya tidak boleh mengganggu waktu siang karena saat saya live dengan orang banyak, Aha. orang keluar yang kakak-kakak saya di rumah, Oke. mereka ribut wah begitu. Aha. Lalu saya pun merasa tidak nyaman. Tidaknya. Lalu saya, teriak, diam. Lalu mereka omong kami, oh sorry. Lalu saya omong, saya diam lagi, baru iring. Mereka, wah. Habis itu pas sudah selesai, saya omong untuk penonton live stream, bilang terima kasih karena sudah menonton live saya. Oke. Baru pas mau ini tutup live, om saya bilang kata-kata hari ini dulu. Kata-kata hari ini, oke. Ini jalan-jalan ke pantai, lihat orang nyanyi lagu danke. Untuk para penonton semuanya, semoga terhibur ya. Apakah kata-kata hari ini juga untuk kata-kata hari ini yang Pater minta di program Buka Box? Kata-kata hari ini. Bubur ini? Tunggu ya. Sambil Onel berpikir kata-kata hari ini, sebelum kita tutup, pesan Luna untuk teman-teman apa? Dalam hal bernyanyi, dalam hal mengembangkan bakat. Oke. Terus berlatih, jangan pernah putus asa karena itu adalah sebuah proses untuk kita bisa menjadi orang juga. Ya. Itu saja? Iya. Oke, terima kasih banyak. Kata-kata hari ini? Ada udang di balik batu. Semoga kalian semua diberkati Tuhan selalu. Amin. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama adik Onel dan adik Luna yang kami undang ke program ini. Adik dua yang sangat berbakat dalam hal musik. Onel main keyboard, adik Luna untuk solo dan suara bagus sekali. Terima kasih banyak Onel sama Luna. Ya. Dan saya Pater Yohan bersama adik Onel dan adik Luna dari studio Box Cafe, program Buka Box mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan Noi bunen mistis a timore sei Tama festa larang la patarata Allo mane cosa siran tu la mette Mamitang masa bravo kasi tu sound Io festa lara quezza tu sai I'm saying still mo de lera no
buja, alo papa sira tu lemeten, papa hakilar taru tua buja foti riba, foti riba, hey, foti riba, piksoin kalan festani, ramete mas foti riba, foti riba, hey, foti riba, piksoin kalan festani, ramete mas. Desde Timor sei, tama festelaron la patarata. Alo mane kulasiran tula meten mamitan masa provoca situação. E festelar coisa de tu sai. I'm so still molelela na buja. Alo papasira tula meten papa hakilar tarutua buja foti riba. Foti riba. Hey, foti riba. Pixoen kal festane. Ramete mas foti riba. Foti riba, hey, foti riba, piksoen kalan festani, ramete mas. Coisa de tu sai, I'm so still molelela na buja. Ala papasina tula meten papa hakilar tarutua buja foti riba. Foti riba, hey, foti riba, piksoen kal festane. Ramete mas foti riba, foti riba, hey, foti riba, piksoen kal festane. Ramete mas.